wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Devi Karisma, biasa dipanggil Devi. Saya dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknik Produksi Benih, dengan nomor induk mahasiswa A41231248. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa jurnal penelitian tentang pertanian untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pengolahan Benih yang diampu oleh Ibu Leli Kurniasari. Jurnal yang saya akan review itu ada 3 jurnal penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut, di mana ketiga jurnal ini memiliki judul yang berbeda-beda. Yang pertama ada jurnal berjudul Uji Efektivitas Beberapa Teknik Ekstraksi dan Dry Earth Treatment pada Viabilitas Benih Tomat. Jurnal ini ditulis oleh Iwayan Gunarta dan juga kawan-kawan. Penelitian ini terdiri atas 2 percobaan, yaitu Dry Earth Treatment dan Non-Dry Earth Treatment. Perlakuan yang diuji pada masing-masing percobaan ada 3 teknik ekstraksi benih. Yang pertama, buah tomat dibelah dan diambil bijinya, kemudian dibersihkan dengan air dan langsung dikeringkan dengan sinar matahari hingga mencapai kadar air 5%. Yang kedua, buah tomat segar dibelah dan diambil bijinya, lalu direndam dalam air selama 24 jam, kemudian dicuci dan dibersihkan dengan air. Setelah itu dikeringkan dengan sinar matahari hingga mencapai kadar air 5%. Dan yang ketiga, buah tomat segar dibelah dan diambil bijinya, lalu direndam dalam larutan HCl 2% selama 2 jam. Kemudian dicuci dan dibersihkan dengan air. Setelah itu dikeringkan dengan sinar matahari hingga mencapai kadar air 5%. Pada penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 9 kali ulangan. Jurnal yang kedua berjudul Uji Efektivitas Teknik Ekstraksi dan Dry Earth Treatment terhadap Kesehatan Bibit Tomat, di mana jurnal tersebut ditulis oleh Dewa Nyoman, Prema Ananta, dan juga kawan-kawan. Penelitian ini terdiri atas 2 percobaan, yaitu percobaan dengan sumber benih dari tanaman tomat sehat dan percobaan dengan sumber benih dari tanaman tomat sakit. Penelitian ini menggunakan rancangan dasar RAL faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama terdiri atas 3 teknik ekstraksi, yaitu ekstraksi dengan asam, ekstraksi dengan basa, dan juga ekstraksi dengan air. Sedangkan faktor kedua adalah perlakuan dengan suhu tinggi yang terdiri atas dry earth treatment dan juga tanpa dry earth treatment. Jurnal yang ketiga berjudul Uji Efektivitas Beberapa Teknik Ekstraksi Terhadap Mutu Benih 2 Varietas Tomat, di mana jurnal tersebut ditulis oleh Yohanita Fadila dan juga kawan-kawan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan diulang sebanyak 4 kali. Faktor pertama ialah varietas, yaitu Fortuna 23, dan yang kedua Timothy. Faktor kedua ialah perlakuan teknik ekstraksi. Ekstraksi yang pertama yaitu ekstraksi menggunakan air langsung. Yang kedua, teknik fermentasi air tomat selama 24 jam. Yang ketiga, teknik ekstraksi HCl 2% selama 2 jam. Dan yang keempat, teknik ekstraksi kapur tohor 2 gram per liter selama 30 menit. Pada ketiga jurnal ini memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang uji efektivitas teknik ekstraksi benih tomat menggunakan perendaman HCl 2% dan juga dry earth treatment. Alasan menggunakan HCl 2% dikarenakan pada benih tomat memiliki lendiran yang menempel pada benih tersebut yang akan menyebabkan penghambatan pada pertumbuhan. Nah, dengan perendaman HCl pada teknik ekstraksi benih tomat akan memberikan hasil yang terbaik, sehingga akan membersihkan lendiran yang menempel pada benih tersebut dan juga akan memperbaiki atau meningkatkan permeabilitas pada kulit benih tersebut. Dari jurnal penelitian Yohanita Fadila dan juga kawan-kawan, saya mendapatkan hasil bahwa teknik ekstraksi menggunakan perendaman HCl 2% selama 2 jam akan menghasilkan daya berkecambah yang optimal. Dan juga saya mendapatkan hasil dari
penelitian Iwayan Gunarta dan juga kawan-kawan bahwa perendaman HCl selama 2 jam akan menghasilkan mutu fisik dan mutu fisiologis benih tomat yang baik. Tetapi pemberian dry treatment pada benih tomat tersebut tidak memberikan respon negatif apapun pada mutu fisik maupun mutu fisiologisnya, sehingga pemberian dry treatment cocok dilakukan pada benih tomat karena identifikasi tidak memberikan respon negatif pada benih tomat tersebut. Namun dari penelitian Dewa Nyuman dan kawan-kawan, dengan pemberian dry treatment ini dengan suhu 70 derajat Celcius selama 72 jam menghasilkan bibit yang sehat mencapai 100%, sehingga perlakuan dry treatment ini memberikan pengaruh nyata terhadap variabel kesehatan bibit tomat meskipun bibit tersebut bersumber dari benih tanaman yang tidak sehat atau terserang dengan jamur. Dan juga kelebihan dry treatment ini adalah mampu mengeliminasi penyakit yang disebabkan oleh jamur, virus, dan juga bakteri pada benih tomat tersebut. Jadi saya dapat menyimpulkan dari ketiga jurnal ini bahwa perlakuan dengan perendaman HCl 2% selama 2 jam akan menghasilkan bibit yang berkecambah dengan optimal dan juga mutu fisik dan fisiologisnya baik. Dan juga pemberian perlakuan dry treatment ini akan memberikan benih yang sehat mencapai 100% dan juga tidak mampu mengeliminasi penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri pada benih tomat tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.